Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, tugas video animasi jembatan dengan mata kuliah Rekayasa Jembatan yang beranggotakan pertama, Muhammad Farhan dengan NIM 23180027, yang kedua, Fahrizi Marta Utama dengan NIM 23180028, yang ketiga, ada Muhammad Lutfi dengan NIM 23180038, dan Muhammad Rian Saputra dengan NIM 23180081. Kami dari Prodi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Pada video kali ini, kami akan membahas dan mempresentasikan proses rekayasa pembangunan pada jembatan. Tahap pertama dalam pembangunan jembatan adalah pembuatan sumuran, yaitu fondasi dalam berbentuk silinder yang ditanam ke dalam tanah. Fondasi sumuran sendiri berfungsi meneruskan beban struktur jembatan ke lapisan tanah keras di bawahnya, sehingga jembatan memiliki dasar pijakan yang kuat dan stabil. Setelah sumuran terpasang, dibuatlah pelcap atau pur, yaitu struktur beton yang menyatukan bagian atas sumuran. Pelcap sendiri berfungsi mendistribusikan beban secara merata dari struktur di atasnya menuju seluruh kelompok fondasi. Selanjutnya dibuat lantai kerja, yaitu lapisan beton tipis yang dicor di atas tanah dasar sebelum pengerjaan struktur utama. Lantai kerja sendiri berfungsi sebagai alas kerja yang rata dan bersih, sekaligus mencegah kontaminasi antara tanah dan beton struktural di atasnya. Baiklah, materi selanjutnya akan dibawakan oleh Fahrizi Marta Utama. Kepada Fahrizi, dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan dari saudara Farhan, itu tahap pembangunan embutmen. Embutmen merupakan struktur yang berada di kedua ujung jembatan dan berfungsi sebagai penopang ujung jembatan serta penahan tekanan tanah timbunan di belakangnya. Untuk pelaksanaannya sendiri dimulai dari pengerjaan tulangan sesuai dengan gambar kerja. Kemudian dilanjutkan dengan pemasangan pisting. Setelah dilakukan pengusian secara terhadap dimensi besi tulangan dan kebersihan pisting, dilakukan pengecoran beton serta pemadatan menggunakan karburator agar beton menjadi padat dan tidak berongga. Setelah beton mencapai kekuatan yang disyaratkan, kemudian pisting dibongkar dan dilakukan proses curing beton untuk menjaga kualitas beton. Setelah pekerjaan embutmen selesai, dilakukan pemasangan bearing pad atau bantalan jembatan. Bearing pad dipasang di atas embutmen sebagai penghubung antara struktur bawah dan struktur atas. Komponen ini berfungsi meneruskan beban dari balok girder ke embutmen secara merata, sekaligus mengkombinasi pergerakan struktur akibat perubahan suhu, kesulitan beton maupun beban kendaraan. Dengan demikian, bearing pad membantu mengurangi konsentrasi tegangan sehingga struktur menjadi lebih aman dan tahan lama. Tahap selanjutnya ada pemasangan balok girder. Girder merupakan balok utama yang berfungsi menopang bak lantai dan seluruh beban lalu lintas yang melintas di atasnya. Pemasangan girder umumnya menggunakan alat berat seperti kren agar dapat ditempelkan secara presisi di atas bearing pad. Setelah seluruh girder dipasang, dilakukan pengecekan terhadap posisi, elevasi, dan kestabilannya untuk memastikan struktur telah sesuai dengan perencanaan. Setelah girder terpasang, dilanjutkan dengan pemasangan balok diafragma. Balok diafragma dipasang melintang di antara balok-balok girder dan berfungsi menghubungkan setiap girder agar bekerja sebagai satu kesatuan. Selain itu, diafragma juga meningkatkan kekuatan struktur, bantu mendistribusikan beban secara merata, serta mencegah terjadinya bentiran atau pergeseran pada girder akibat beban kendaraan maupun gaya lainnya. Dengan adanya balok diafragma, kestabilan jembatan menjadi lebih baik. Untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh saudara Lutfi. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara Fahrizi. Setelah rangka utama selesai terpasang, dilakukan pemasangan backisting, tulangan, hingga pengecoran pelat lantai jembatan. Pelat ini menjadi permukaan utama tempat kendaraan melintas sekaligus menyalurkan beban lalu lintas menuju struktur girder di bawahnya. Selanjutnya, untuk menjaga permukaan jembatan tetap aman, dipasang dek dren sebagai sistem pembuangan air hujan. Dek dren ini berfungsi mengalirkan air dari permukaan jalan menuju saluran pembuangan,
sehingga tidak terjadi genangan yang dapat membahayakan pengguna jalan. Air yang telah ditampung oleh dek drain kemudian dialirkan melalui jaring pipa menuju saluran pembuangan akhir, sehingga tidak menyebabkan genangan maupun kerusakan pada struktur jembatan. Setelah semua sistem drainase selesai dipasang, pembangunan dilanjutkan dengan pembuatan trotoar di sisi kiri dan kanan jembatan. Trotoar ini berfungsi sebagai jalur khusus pejalan kaki agar terpisah dari jalur kendaraan, sehingga keselamatan pengguna jembatan lebih terjamin. Baik, untuk materi berikutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Rian. Baik, saya akan melanjutkan dari Saudara Lutfi. Selanjutnya adalah pemasangan railing atau pagar pengaman di sepanjang tepi trotoar jembatan. Railing berfungsi sebagai pembatas sekaligus pelindung sehingga pejalan kaki maupun kendaraan tetap berada di jalurnya dan risiko kecelakaan dapat diminimalkan. Setelah itu dibangun wing wall atau dinding sayap pada bagian ujung abutmen. Struktur ini berfungsi menahan tanah timbunan di sekitar objek jembatan agar tidak longsor. Dengan adanya wing wall, konstruksi jembatan menjadi lebih kokoh dan stabil. Tahapan berikutnya adalah pembangunan talut atau perkuatan lereng di sekitar area jembatan. Talut berfungsi melindungi tanah dari erosi akibat aliran air maupun pengaruh cuaca. Selain itu, talut juga membantu menjaga kestabilan tanah sehingga keamanan jembatan tetap terjamin dalam jangka panjang. Dengan selesainya seluruh tahapan tersebut, mulai dari sumuran hingga talut, jembatan pun siap digunakan sebagai infrastruktur penghubung yang kokoh, aman, dan tahan lama. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen dan teman-teman. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.